Alkisah. Saya punya tamu. Subhanallah, beliau ini kasepuan. Kebetulan masa mudanya nyantri di Kajen Pati. Tetapi sayang beliau ingin pertama kedatangan beliau itu membawa berkah yang begitu luar biasa. Ketika saya izin apa yang beliau sampaikan untuk saya sebutkan sumbernya di ruang publik, beliau tidak bersedia. Ya udah, saya taat aturan saja karena ini bagian daripada etika. Pada prinsipnya beliau itu begini, menanyakan kepada saya kira manfaat untuk saya publikasi. Pertanyaannya begini, mengapa para Ba'alwi di Indonesia ini itu begitu kuat mengunggul-unggulkan nasab, mengglorifikasi para leluhurnya, dan itu enggak cukup setahun 2 tahun, hampir lebih 1 abad. Pertanyaan berikutnya, mengapa sikap jumawa memamerkan nasab, mengunggul-unggulkan leluhurnya, dan memamer-mamerkan buku nasab, itu kok nggak dilakukan di Yaman saja? Di Yaman tidak ada Ba'alwi yang mengunggul-unggulkan nasab itu, mamer-mamerkan nasab secara publik. Bahkan menjadikan nasab sebagai alat untuk menghegemoni masyarakat luas. Bahkan atas nama nasab melakukan dalam tanda kutip penjajahan melalui ilmu pengetahuan, bukan dalam konteks melalui persenjataan, sehingga penjajahannya ini dalam bentuk knowledge is power, pengetahuan sebagai sebuah kekuatan untuk membentuk hegemoni. Dan anehnya pengetahuan itu pengetahuan yang sederhana, yaitu nasab. Mengapa ini nggak dijadikan alat untuk menghegemoni masyarakat Yaman? Bahwa di Yaman itu ada dia sebagai cucu Nabi yang hidup di tengah masyarakat Yaman, yang notabene jauh lebih lama datangnya mereka di Yaman, atau bahkan sudah dikenal sebagai masyarakat Yaman, bila khusus masyarakat Hadramaut. Mengapa tidak diunggul-unggulkan di sana? Tidak dilebih-lebihkan nasab itu? Atau di Arab misalnya, atau ketika di Irak, Iran, mengapa nasab itu tidak diunggul-unggulkan, tidak dilebih-lebihkan? Bahkan informasinya beberapa teman yang ada di Sudan, ada di Yaman, ada di Irak, dan di beberapa kawasan timur lainnya, itu nasab itu semacam untuk catatan silaturahim saja, catatan penghubung untuk menjalin silaturahim antar saudara sebenarnya. Dan itu kan jadi indah juga kalau itu dipraktekkan di Indonesia, bahwa catatan Ba'alwi itu ya cukup untuk silaturahim antar keluarga saja. Nasab itu, catatan nasab itu untuk alat mengumpulkan keluarga. Kenapa nggak dilakukan seperti itu, biar tidak bikin
rame di Indonesia ini. Bahkan kenasaban yang diintisabkan kepada Nabi dijadikan alat untuk mencari basis massa. Ini kan jadi problem juga. Di Indonesia itu kesalahan fatal sebagian komunitas Ba'alwi itu menjadikan nasab untuk pembakar gerakan yang dipimpin oleh kaum Ba'alwi, sehingga muncul pembakar gerakan FPI misalnya, pembakar gerakan kisah-kisah sebelumnya yang melibatkan kaum Ba'alwi. Mengapa sih harus di Indonesia diunggul-unggulkan, dipamer-pamerkan? Atau karena melihat orang Indonesia itu mudah dibohongi? Oh, salah. Orang Indonesia itu orang-orang yang tidak mudah dibohongi. Tetapi memang sesuatu yang tidak penting itu tidak diperhatikan, tidak menjadi perhatian yang begitu serius. Nasab itu bagi masyarakat, apalagi masyarakat Jawa, nasab itu nggak begitu penting. Makanya orang Jawa itu namanya kan rata-rata pendek-pendek, nggak melibatkan nama orang tua. Nggak begitu penting bagi orang Jawa nasab itu. Maka ketika orang bicara nasab itu kayak diabaikan begitu saja. Nggak ada di masyarakat Jawa itu cemburu hanya karena orang menceritakan nasabnya, itu nggak ada. Karena nasab bagi orang Jawa itu malah malu menyebut-nyebut nasab di depan orang itu. Nyebut nama orang tuanya atau leluhurnya di depan orang itu, orang Jawa malu. Saya sampai detik ini lebih bangga sebagai orang Jawa, dan nyaman sebagai orang Jawa itu nyaman. Dah terkondisikan kejawaan saya itu dari para leluhur. Polanya ya pola yang memang tidak nyaman, diskursus nasab secara publik kayak model orang-orang Yaman itu, karena memang mindset saya itu mindset Jawa. Saya dilahirkan dari keturunan orang-orang Jawa, orang-orang kampung. Lah, sebenarnya kan menarik kalau Ba'alwi itu menjadikan nasab itu sebagai catatan untuk mengumpulkan silaturahim. Nggak akan bikin rame seperti sekarang ini. Ini ramenya kan karena dipantai oleh bocil-bocil Ba'alwi yang memamerkan nasab, buku nasab. Bahkan seolah-olah buku nasab itu seperti sertifikat yang bisa menjadi instrumen untuk menggimoni, membohongi masyarakat Jawa. Jangan salah, kalau sudah seperti ini kan nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Kecuali para habaib mengaku. Oke, ada beberapa hal yang sebenarnya untuk bisa meminimalisir diskursus nasab ini yang bisa dilakukan oleh kaum Ba'alwi, lebih-lebih oknum-oknum yang terlibat memberikan kontribusi terhadap maraknya, ramenya diskursus nasab ini. Paling tidak dia harus calling down. Semakin manas-manasi para muhibbin, semakin rame, semakin malu habaib. Karena saya saksikan itu setiap pembelaan yang dilakukan baik oleh habib maupun muhibbin itu selalu terjadi blunder. Karena sesuatu yang tidak benar itu mau diego-egoke, mau dibela-bela, itu nanti malah ada banyak sandungan. Semakin ingin membela, semakin banyak sandungan. Jadi begini, membela nasab Ba'alwi dalam diskursus nasab di Nusantara ini, di Indonesia ini, itu kayak orang yang sedang bermain cinta.
ketika orang mencintai orang yang dicintai, dia ingin berkirim sebuah surat, satu kata yang ditorehkan dalam sebuah kertas melalui tinta kerinduannya itu ada seperti 1000 kata yang belum bisa terungkap. Dari 1000 kata ditulis ada 1.000.000 kata, 1.000.000 kata ditulis ada berapa puluh juta kata sampai berapa ratus juta kata, dan itu semua belum mewakili. Semakin banyak merefleksikan cinta yang tak sampai, itu akan semakin merefleksikan sikap-sikap yang blunder, refleksi-refleksi yang blunder, sehingga kayak sia-sia saja. Namanya blunder itu apa? Sia-sia. Semakin banyak kata yang tidak merepresentasikan kebenaran, hanya sebuah kerinduan, ketika dipaksa harus keluar, itu akan nampak kedustaan dan kebohongannya hanya karena untuk merebut cinta. Ini kan, tapi anehnya dilalahnya secara simbolik sosok Pak Alwi ini kok ya menyebut sebagai Habib, jadi pecinta yang gagal terkait dengan nasab yang selalu dalam impian, yang sebenarnya tidak memiliki hubungan, atau orang yang mencintai yang selalu gagal karena kata cintanya itu tak pernah bisa memenuhi keinginan orang yang dicinta. Antara yang dicinta dan yang mencintai, ketika sama-sama merefleksikan kata cinta dan selalu tidak puas dengan refleksi cinta itu, dengan refleksi ungkapan-ungkapan cinta itu, akhirnya kedua-duanya akan tidak menyadari telah merefleksikan banyak kalam-kalam yang sia-sia, dan akhirnya jadi blunder semuanya. Makanya monggo saja kalau ingin tetap selalu melahirkan sikap-sikap yang blunder untuk membela kenasapan secara publik di saat kebenaran sudah terungkap, di saat data-data itu telah membuktikan sebuah kebenaran, di saat banyak orang telah membaca kebenaran itu, di saat banyak orang yang juga mendengarkan tentang kebenaran itu. Ketika harus melawan arus, siapapun yang melawan arus, meskipun dengan modal cinta dan yang dicintai, pada akhirnya akan menjadi tontonan ibarat orang yang mabuk cinta, yang tidak terkendali oleh rasionalitasnya, nalarnya, hanya karena cinta. Anehnya cinta itu cinta yang betul-betul ilusi, dan cinta itu tidak merepresentasikan prestasi, karena cinta itu hanya pada ilusi kenasaban, yang sebenarnya itulah yang ingin dalam tanda kutip diminimalisir oleh Nabi, yang itu jangan sampai keluar dalam ruang diskursus dalam konteks untuk membebaskan dan mencerahkan. Bahkan nasab itu juga harus menjadi bagian daripada instrumen sistem kekeluargaan untuk bisa saling membebaskan dan mencerahkan, bukan untuk membelenggu, menghegemoni, mendistorsi, bersikap dusta baik kepada keluarga maupun kepada publik. Karena nasab itu adalah sebuah jalinan yang memang positif untuk silatul arham, untuk sama-sama mendiskusikan tentang takwa, keimanan, keislaman, keihsanan, dan hal-hal yang positif dalam ruang kehidupan. Bukan untuk menggelapkan ruang kehidupan nasab itu, sehingga digunakan untuk
kesombongan, keangkuhan, hegemoni, menciptakan kelas seperti di era jahiliyah. Ini problem. Sekarang ini kan merasakan kan, Pak Beb. Apa sih salahnya ketika sudah terlanjur mengglorifikasi dan akhirnya responnya sangat negatif terkait dengan glorifikasi terhadap kenasaban Pak Alwi, direspon secara negatif oleh masyarakat. Apa sih salahnya untuk minta maaf secara publik orang-orang yang pernah berbuat salah, memamerkan nasab, minta maaf secara publik? Apa sih salahnya? Kan sebenarnya nggak ada salahnya juga. Dan mengakui seluruh relasi kemanusiaan dan menghargai sistem kenasaban siapapun untuk tidak saling merendahkan. Ini kan menarik sebenarnya, karena harus diakui yang memulai ini semua adalah para habaib. Itu terbukti sekian abad orang-orang Jawa tidak pernah mempermasalahkan nasab Habib Pak Alwi. Nah, kalau dulu dipermasalahkan kan bukan karena nasabnya Utsman bin Yahya, tapi karena fatwanya yang ngaco, yang berpihak pada kolonialisme. Bahkan di era Musa, Al-Munawar, Al-Aidi, para hubah, mereka diamuk masa itu kan bukan karena nasab, tapi karena pilihan politik mereka yang merusak kearifan lokal, merusak nasionalisme, merusak kebijakan-kebijakan yang ingin mereka rubah dengan cara yang ekstrim. Tapi sekarang ini problemnya berbicara nasab, problem Pak Alwi itu problem memang pada nasab yang sangat sepele itu. Diskusi tentang nasab itu kan diskusi yang sangat memalukan, karena sangat remeh-temeh begitu.